Instagram ini dinobatkan SMP di Ujung Berung di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Bersama kami di sini saya Eka Ulia Fitri. Saya Sulpiana. Selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik loh, namun sering disepelekan, yaitu bullying atau gangguan mental. Sebagian dari kita mungkin kalau dengar kata bullying nganggap itu cuma candaan doang sih. Padahal bullying itu bukan sekedar candaan loh. Setuju banget Eka. Terkadang masih ada orang yang tidak mengetahui apa sih itu bullying. Nah, bullying itu tindakan menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal maupun emosional, dan itu biasanya dilakukan secara berulang kali. Contohnya nih, misalnya kita kayak ngejelekin teman gara-gara penampilan atau ngosipin, jahat, bahkan ngucilin teman dari pergaulan. Misalnya ada teman yang setiap hari dipanggil dengan julukan yang nyakitin padahal cuman karena yang ngomongnya yang berbeda, atau ada teman yang selalu jadi bahan elokan di grup chat kelas. Dan itu sebenarnya bukan sekedar candaan loh, tetapi itu termasuk bully. Benar banget, dan dampaknya tuh nggak main-main loh. Dampaknya tuh sangat berpengaruh kepada korban. Misalnya jadi stres, minder, bahkan depresi. Nah, mereka tuh jadi kayak takut ke kampus. Itu mereka ngerasa kayak nggak dihargai gitu sama orang. Di beberapa kasus bahkan korban bully itu bisa berpikir untuk nyakitin dirinya sendiri. Nah, bully itu sudah bertentangan di nilai-nilai Pancasila apa saja sih Kak? Nah, contohnya di nilai Pancasila tuh ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bullying jelas-jelas nggak adil dan beradab dong. Betul. Selanjutnya ada di sila ketiga, itu Persatuan Indonesia. Nah, kalau kita menyakiti, bagaimana harus bersatu? Setuju banget tuh Sulpiana. Dan yang terakhir ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korban bully tuh udah pasti tidak diperlakukan secara adil, dan tiap orang harusnya punya hak buat diperlakukan secara adil dong. Betul banget tuh. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakuin untuk mencegah bully? Yang bisa kita lakuin kalau ngelihat orang dibully, yang pertama kita bisa speak up dan jangan diam tentunya. Terus kita agar tegur orangnya langsung kalau memungkinkan, atau kita bisa laporin ke orang yang lebih dewasa. Yang kedua tuh kita bisa dukung yang menjadi korban bully. Nah, tunjukin kalau mereka itu sebenarnya nggak sendirian. Kadang tuh dengan kita dengerin dan nemenin doang tuh udah cukup berarti buat mereka. Yang terakhir, ayo jadi ruang aman untuk orang, bikin lingkungan yang saling support dari namanya perbedaan dan penuh empati. Nah, saya ingin menyampaikan satu pantun. Jalan-jalan ke Pelabuhan Bajoe. Cakep. Melihat sunset di sore hari. Cakep. Kita harus saling menghargai, jangan malah saling membuli. Stop bully. Sayangi temanmu seperti mana kamu menyayangi dirimu. Sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.